kita semua, teman-teman semua peserta webinar hari ini. Untuk memulai diskusi kita, teman-teman, kita akan meminta kepada Bapak Dr. Frans Teguh MA, beliau adalah PLT Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk memberikan insight kepada kita tentang seperti apa dan bagaimana program pembangunan desa wisata ini. Pak Frans, saya persilahkan waktunya, Pak. Terima kasih Ibu Masrura, moderator hari ini, siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat Indonesia, ya, bangga Asita, bangga Indonesia. Baik Ibu Rus yang saya hormati, Ketua Asita, Ketua Umum Asita, ada Pak Dirjen Kementerian Desa, Pak Taufik, Pak Andi, selamat ketemu lagi, beliau Ketua Asosiasi Desa. Ini ada Mas Sugeng, Pak Sugeng, Pak Doto, dan juga teman-teman yang sudah hadir dari Dinas Pariwisata, dan rekan-rekan yang berada dalam forum webinar ini yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Baik, saya senang untuk bisa memberikan beberapa highlight terkait dengan kebijakan dan juga skema-skema yang nanti bisa benar-benar kita jadikan sebagai program pengembangan desa wisata. Baik, bahan saya bisa di-sharing, Mas Haris. Ya, jadi seperti yang kita cermati dan juga dalam topik diskusi ini, situasi pandemik hari-hari ini jelas memberikan tantangan sekaligus juga ruang kreativitas kita. Itu saya kira penting saya garis bawahi. Ya, kita harus tetap semangat, punya kemampuan untuk berinovasi, dan kita punya harapan akan adanya perubahan atau hal-hal yang lebih baik yang harus kita songsong ya, pada waktu-waktu mendatang. Berbagai kebijakan atau hal-hal yang sudah kita kerjakan dari pemerintah, terutama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya kira bisa saya nanti sharing. Yang jelas ada beberapa hal yang nanti akan menjadi bagian dari paparan saya. Lanjut. Jadi kita membagi ini konteksnya, strategi, terus nanti ada beberapa hal yang terkait dengan program-program yang kita kerjakan. Nanti bisa diintegrasikan. Jadi saya sangat memahami maestro, champion-champion, orang-orang yang sangat intens, punya passion, mengembangkan desa wisata atau wisata perdesaan ini benar-benar kita punya sosok-sosok yang sangat mumpuni. Jadi mereka adalah orang-orang hebat kita yang handal, dan saya kira kita perlu hadirkan orang-orang hebat ini dalam kasana pembangunan nasional, ya, terutama juga dalam konteks pariwisata maupun ekonomi kreatif. Kerja-kerja kita dalam kebijakan penanganan dampak COVID-19, saya kira perlu kami kemukakan beberapa hal, terutama di fase tanggap darurat. Fokus kita kepada bencana, penanggulangan bencana, ya, program perlindungan sosial, tentu kita dorong juga harus ada kreativitas dan produktivitas meskipun kita work from home, staycation. Saya kira kreativitas ini tetap harus menjadi kekuatan kita. Saya selalu berulang kali memastikan bahwa kekuatan bangsa kita ini ada dua. Satu adalah aspek hospitality-nya, ya, itu modal sosial untuk turisme. Nah, yang kedua adalah aspek inovasi dan kreativitas. Jadi bangsa kita ini sebetulnya sudah terbukti, ya, dari masa ke masa kita bisa keluar dari krisis karena memang kita punya social capital yang luar biasa ini. Ini saya kira sesuatu yang menurut hemat saya menjadi kekuatan dari pembangunan pariwisata kita. Koordinasi krisis dengan daerah juga kita lakukan. Bahkan di masa-masa saat ini, dalam konteks pemulihan, kita mendorong pergerakan wisatawan domestik. Ini menjadi fokus kita. Dan tentu pembukaan secara bertahap
Dan kami ingin memastikan dan sangat menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan, baik di tingkat desa wisata maupun di tingkat kabupaten provinsi, untuk adanya penerapan protokol cleanliness, health, safety, dan environment, kelestarian lingkungan. Ini juga menjadi fokus kita untuk kita pastikan supaya pembukaan secara bertahap terhadap desa wisata atau daya tarik kita atau destinasi kita itu betul-betul kita siapkan secara baik, mengembalikan rasa aman, memastikan bahwa aspek kebersihan, kesehatan itu betul-betul menjadi perhatian kita, sehingga kita memerlukan strategi-strategi baru, bagaimana kita memastikan destinasi kita disiapkan, SDM, dan tentu memastikan ada preferensi-preferensi pasar yang harus juga kita perkuat dengan upaya-upaya yang lebih confidence ya, untuk mengembalikan kepercayaan publik ya, dan minat pasar. Ini beberapa hal yang saya kira sudah juga di ruang publik ya, di teman-teman, bapak-bapak, ibu semua di daerah maupun di destinasi pelaku, kita sedang memastikan protokol dan panduan atau handbook yang nanti menjadi bagian dari tutorial sosialisasi kita, uji coba kita, dan kita pastikan supaya nanti ada skema verifikasi. Kita pastikan bahwa destinasi-destinasi daya tarik kita, daerah-daerah wisata yang akan dikunjungi, ini benar-benar comply, ya, memenuhi ukuran-ukuran yang betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan. Ini penting karena saya kira global pun sudah memahami bahwa isu kesehatan ini menjadi sangat strategis untuk kita kelola. Selain membangun kepercayaan kepada publik, itu yang saya kira menjadi pemahaman kita bersama-sama. Lanjut, silakan. Jadi ini tahapan yang kita kerjakan. Baik, dalam konteks ini saya kira penting sekali kami memberikan suatu ilustrasi mengenai kerangka kita ke depan. Kita tetap mendorong pariwisata berkualitas. Isu kebersihan, kesehatan, hygiene, safety itu tetap menjadi concern kita dalam kaitan membangun kualitas pariwisata yang sustainable, yang responsible. Dan tentu kita didukung oleh ekosistem digital dan inovasi. Jadi tentu mau tidak mau sebuah keniscayaan bahwa desa wisata, pengelola desa wisata akan mulai lebih akrab dengan media-media sosial, virtual, untuk mendapatkan akses atau memberikan akses kepada pengunjung atau juga kepada masyarakat. Dan tentu di sini bottom line-nya adalah kekuatan sumber daya manusia. Karena seperti yang kami katakan tadi, jadi kementerian ini benar-benar ingin sekali memastikan bahwa sumber daya manusia tidak hanya sebagai orang yang profesional saja, tapi dia juga memiliki daya kewirausahaan, mampu memanage menjadi sebuah bisnis model yang nanti bisa memberikan nilai ekonomi, nilai sosial budaya, dan nilai lingkungan. Jadi keseimbangan ini saya kira sangat penting dalam mendorong munculnya model-model desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi prinsip-prinsip sustainable development menurut saya menjadi sangat penting untuk kita perkuat. Nah, tentu ini juga menarik bagi desa wisata karena entitas sosial budaya itu sangat kental, sangat kuat. Nah, kita ingin memastikan bahwa desa wisata ini akan menyediakan semacam learning space, experience container yang mampu memberikan interaksi, dialog mengenai kehidupan, belajar tentang budaya, belajar tentang kearifan lokal, dan belajar untuk menghormati nilai-nilai alam, budaya, dan juga masyarakat. Jadi saya kira sangat strategis kita bersama-sama tentu dengan Kementerian Desa,
dan daerah, kita mendorong spot-spot yang menjadi interaksi antara pengunjung maupun juga dengan masyarakat setempat ini bisa tetap mengarah kepada experience sebagai sebuah produk. Jadi artinya kalau ini dikemas menjadi satu paket, rantai nilainya adalah terjadinya moment of truth untuk menciptakan pengalaman-pengalaman yang terbaik. Nah, tapi pengalaman-pengalaman terbaik itu tentu harus berakar atau bersumber dari kearifan lokal. Saya memberikan tekanan ke situ karena bagaimanapun desa wisata ini adalah sebuah kosmos yang merepresentasi keunikan, kekhasan, otentisitas, lokalitas, dan point of difference. Ini model yang menurut hemat saya menjadi sebuah peta jalan bagi pengembangan pariwisata kita yang lebih nanti mengarah ke inklusif dan juga community based tourism, termasuk juga sustainable tourism. Baik, bisa dilanjutkan paparannya. Slide berikutnya tentang quality tourism. Saya kira ini sudah banyak kita dengar, tapi yang kita perlu pastikan bahwa antara produk dan pasar itu harus matching. Nah, tentu yang kita perlukan itu adalah memastikan kesiapan supply kita. Jadi mentransformasi sumber daya itu menjadi produk kita dengan tadi tetap memperhatikan aspek-aspek otentisitas, values, protection, dan quality of services. Nah, di satu pihak pasar juga pasti menghendaki adanya spending yang akan memberikan dampak ekonomi, value of experience, tapi juga adalah trust dan juga responsibility. Ini saya kira menjadi satu skenario yang betul-betul kita pastikan ke depan. Di era new normal, saya kira mau tidak mau kita tetap mulai mencermati perubahan perilaku pasar atau perilaku masyarakat kita yang nanti berpotensi menjadi pengunjung atau menjadi wisatawan. Tapi intinya ada kombinasi antara virtual, mulai lebih sensitif dengan isu hygiene, sanitation, pelayanan juga relatif ada physical distancing, ada jarak yang harus tapi juga kita perlu melakukan inovasi pelayanan yang tentu tidak mengurangi hakikat dari tourism dan hospitality. Karena bagaimanapun di tourism dan hospitality itu authentic experience itu selalu akan didorong oleh apa yang disebut dengan physical touch atau sensing atau sosial dan emosional. Jadi saya kira kapanpun tidak bisa tergantikan pariwisata itu dengan teknologi. Virtual itu satu hal, men-trigger untuk adanya informasi, tapi pengalaman itu selalu akan hadir secara konkret melalui physical, emosional, psikologis experience yang betul-betul harus terjadi. Jadi saya kira ini juga menjadi tantangan kita. Poinnya adalah bagaimana nanti produk, fasilitas, dan bentuk-bentuk pelayanan ini harus kita improve. Nah, tentu di sini ada yang kami kutip penelitian mengenai tren-tren ke depan. Bisa di slide berikutnya. Jadi tren-tren new normal, ya, perubahan perilaku dari amenitas, akses, attraction, dan promotion serta people yang dimiliki. Lanjut saja, lanjut slide-nya. Leisure and traveling kita itu sudah punya catatan-catatan yang saya kira menjadi input bagi kita, pengelola destinasi, pengelola daya tarik, dan juga pengelola desa wisata atau rural tourism ini. Yang nanti kita akan mulai menghadirkan misalnya outdoor activities yang lebih nature based, yang lebih more eco atau green. Adanya kegiatan yang lebih family based atau individu FIT
Itu saya kira sesuatu yang nanti menjadi bagian dari kebutuhan-kebutuhan ke depan, termasuk juga digital ecosystem. Tapi jangan lupa, tetap authentic values, authentic experience itu, ambience-nya itu tetap diminta atau bahkan menjadi kebutuhan-kebutuhan yang akan tetap menjadi perhatian dari perilaku masyarakat kita ke depan. Tentu berikutnya adalah aspek kesehatan. Kenormalan ini kaitan dengan quality tourism, aspek kesehatan, aspek hygiene, bagaimana kita memastikan rasa aman, pelayanan, visitors management yang bagus, antrean, tipologi. Saya kira saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman pengelola, ya, para champion, teman-teman di desa wisata, sudah banyak protokol-protokol yang sudah disusun, dibuat, dan saya kira ini adalah sebuah inovasi dan kreativitas yang luar biasa, sehingga governance innovation menurut saya penting. Jadi kita tata kelola yang lebih produktif, tapi sekaligus juga tetap memastikan adanya pelayanan-pelayanan yang optimal, termasuk juga menangani risiko atau bahkan hal-hal yang terkait dengan kebencanaan. Baik, teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka strategi pengembangan SDM, kami sangat konsen dan memastikan upaya-upaya kita untuk meningkatkan digital literacy, kapabilitas SDM, kompetensi, skill set, pelayanan-pelayanan yang prima. Nah, kita perlu juga hadirkan unggulan, program-program unggulan, orang-orang hebat kita, maestro-maestro yang handal, yang nanti bisa menjadi interpreter yang handal, bisa menjadi seorang kuliner yang handal, atau bahkan sentra-sentra kreatif yang mumpuni, yang harus hadir di dalam seluruh mata rantai produk yang ada di sebuah desa wisata. Nah, ini betul-betul kita membutuhkan manusia yang hebat, sumber daya yang memadai. Nah, tentu inilah peran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan seluruh jajaran, termasuk juga dengan Kementerian Desa dan kementerian-kementerian teknis yang lainnya, kita bahu-membahu memastikan bahwa sumber daya manusia kita betul-betul bisa kita siapkan secara lebih baik, termasuk juga dengan tata kelolanya dan model-model kewirausahaannya, sehingga bisnis modelnya itu betul-betul tune in dengan kebutuhan pasar, tapi juga tetap memastikan dia berakar atau bersumber dari sumber daya lokal atau nilai kelokalan atau kearifan lokal. Ya, ini saya kira menjadi concern kita, sehingga pembekalan peningkatan kualitas SDM itu kita lakukan, ada standar usaha, ada standar kompetensi. Saya kira kita sudah bergerak dengan banyak model dan cara. Ada program-program yang kita juga dorong, misalnya ada sharing dari masterclass, desa bisa bercerita, success story-nya bisa menjadi model untuk pengembangan desa-desa yang lain, tapi yang tentu kita perlu ukuran-ukuran yang lebih pas. Dan saya mendorong kita menggunakan skema tadi, ya, triple bottom line, yaitu aspek ekonomi harus bersanding bersama-sama dengan aspek sosial budaya dan aspek lingkungan. Jadi konvergensi dari tiga pilar itu akan menciptakan keseimbangan yang notabene akan membuat desa wisata kita atau produk-produk dari destinasi pariwisata itu akan menjadi lebih sustainable dan lebih berkeseimbangan. Ya, memang di dalam konteks yang sama, saya kira dunia global pun sudah mendorong pengembangan rural tourism community. Saya kira boleh di slide berikutnya, di mana ya dilanjutkan aja, ini sudah tadi, jadi community based, terus lanjut bisa di slide 20.
Lanjut, Mas Haris. Ya, ya, tolong di sini. Jadi Rural Tourism Community ini, maaf, yang balik aja 20 yang slide ini tadi sebelumnya. Jadi Rural Tourism Community ini adalah kombinasi dari countryside, heritage, activities, dan kehidupan. Dan ini tentu akhirnya muncul ruang-ruang baru, inovasi, diversifikasi dari desa wisata ini untuk meluncurkan, untuk mengembangkan potensi-potensi yang mungkin juga terkait dengan resource yang ada. Agriculture atau agritourism, ada farming, ada forest, atau green, juga eco, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira teman-teman saya di Pak Sugan, di Ngelanggeran, atau di Sleman, Penting Sari, dan sebagainya, teman-teman Pak Doto, atau di Bali, luar biasa teman-teman. Saya kira banyak sekali kombinasi dan terbukti ya, evidence based ya, bahwa desa wisata ini mampu memberikan pengalaman-pengalaman otentik yang betul-betul menjadi kekuatan dari daya tarik ya, pariwisata nasional atau daya tarik pariwisata Indonesia kita. Ya, dengan konteks yang sama, saya kira kami juga ada program sadar wisata, program-program pelatihan, pendampingan juga dengan teman-teman perguruan tinggi ya. Kita bekerja sama dengan Balkondes, ya, Bumdes, banyak pihak yang terkait ya, termasuk asosiasi desa ini juga menjadi bagian-bagian dari kemitraan kita untuk memastikan ya, kualitas pengembangan kita secara lebih baik ke depan. Dengan demikian program-program ini tentu nanti mengarah kepada tatanan bagaimana desa nanti tentu ada pengembangannya, ada life cycle, ada yang rintisan, ada yang masih berkembang, nah yang mungkin yang terakhir adalah mereka sudah mandiri atau sudah maju. Ini ukuran-ukuran yang kita pakai di dalam intervensi kita, sehingga saya kira pemetaan secara nasional itu diperlukan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, sehingga tidak semua desa itu harus sudah siap untuk menerima wisatawan. Tapi ada desa yang memang harus bisa dikembangkan, dipastikan keterlibatan masyarakatnya, dan kita perlu pendampingan yang memadai. Tentu bisa jadi kerjasama tadi ya dengan teman-teman LSM atau para pihak yang sangat konsen dalam rangka pengembangan desa wisata ini atau wisata perdesaan. Sebagai penutup, saya menggarisbawahi ada 5 poin. Yang pertama, model pengembangan berbasis masyarakat, inklusif dan resilience dengan local knowledge akan menghadirkan dialog budaya dan lingkungan. Ini saya kira menjadi penting. Nah, pilihannya adalah tentu kita mendorong bisnis model pariwisata perdesaan, dan desa wisata ini menekankan sumber daya sosial sebagai bagian dari social capital, dan ini tentu kita perlu dorong juga kreativitas lokalnya. Jadi memang kita perlukan bagaimana upaya ini memberikan ruang kreativitas baru sehingga diversifikasi, diferensiasi itu terjadi. Yang berikut adalah, saya kira ini perlu kita diskusikan dengan tegas. Saya mengusulkan apa yang disebut dengan kita mendorong destination driven. Artinya kedaulatan masyarakat, kedaulatan destinasi itu betul-betul kita pegang. Sehingga kita yang menentukan bagaimana pergerakan kita ke depan. Siapa pasar yang cocok dengan produk kita. Meskipun kita harus sesuaikan dengan preferensi dan minat pasar domestik maupun internasional. Tapi kita punya satu code of conduct yang bagus. Aturan apa yang boleh dan tidak boleh, menjaga keseimbangan ekosistem, interpretasi, learning space, dan tentu juga dengan penerapan protokol CHSE. Dan tetap kita menjaga sense of place, otentik, lokal, unik, dan point of difference. Saya kira ini yang menjadi penting di dalam
membuat destinasi ataupun desa wisata ini tetap menjadi pilihan-pilihan bagi perilaku atau pergerakan wisatawan atau pergerakan perjalanan ke depan. Dan tentu di sini pengembangan kapasitas masyarakat itu menjadi penting supaya bisa lebih inklusif, partisipatoris, SDM, dan juga manajemen. Sehingga kita ingin sekali hadir champion, maestro-maestro yang handal, yang bisa mendorong pengembangan mulai dari titik-titik yang paling mendasar, yaitu titik-titik desa atau kampung-kampung kita, sehingga bisa memberikan manfaat secara besar kepada masyarakat. Saya kira itu Bapak Ibu, teman-teman, beberapa insight yang bisa kami share pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fran, terima kasih sekali, luar biasa. Ternyata pemerintah sudah siap dengan semua lini ya Pak untuk mendorong bagaimana desa wisata ini nanti di era new normal atau post COVID ini bisa maksimal. Nah, teman-teman, kita sekarang akan dengarkan dulu dari Asosiasi Desa Wisata Indonesia seperti apa mereka dalam menyiapkan destinasi mereka. Hadir bersama kita hari ini Bapak Andi Yuwono SOS MSI, Ketua Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Pak Andi Yuwono, persilahkan Pak. Teman-teman mohon dibantu untuk mute-nya dan juga untuk materi beliau. Pak Andi, sudah bisa dicoba dari device Bapak, ya. Terima kasih. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Desa Wisata Indonesia Lestari. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Yang saya hormati Pak Francisco dari Kemenparekraf, Pak Taufik Majid dari Kemendes PDT, para narasumber senior saya, Pak Doto Yogantoro, dan sedulur lanang saya, Mas Handoko, Sugeng Handoko. Terima kasih dan seluruh peserta webinar ini, dan salam juga kepada seluruh teman-teman Asosiasi Desa Wisata Indonesia yang hari ini sudah nimbrung di forum yang luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, dan tetap semangat membangun desa kita di era pandemi yang belum berkesudahan ini. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Mungkin Asi Dewi, Asosiasi Desa Wisata Indonesia, di era new normal ini, kita sebenarnya salah satu sektor pariwisata yang boleh katakan terpukul seperti halnya industri pariwisata yang lain. Jadi di desa wisata itu kita juga mengalami hal yang sama, di mana dengan adanya wisatawan otomatis ekonomi desa akan bergeliat. Otomatis potensi-potensi produksi yang ada di desa pasti akan meningkat nilai tambahnya. Nah, dengan adanya pandemi ini semuanya tiarap, tamu juga tidak ada, dan kita juga kembali ke habitat. Sebenarnya kalau desa wisata kita ini sudah terbiasa, meskipun tidak ada wisatawan, karena menurut kami itu kan wisata itu adalah bonus daripada kita sebagai masyarakat desa yang selama ini mungkin sudah terbiasa dengan unit-unit produksi, yaitu mengandalkan komoditi pertanian, komoditi perikanan laut, dan komoditi yang lain. Jadi dengan adanya pandemi ini, sebenarnya bisa dikatakan berkah juga bagi teman-teman desa wisata dalam tanda petik, yaitu kita bisa memuliakan kembali tanah-tanah kita bisa mengaktifkan kembali apa yang dulu pernah kita lakukan sebelum kita mengenal adanya desa wisata. Jadi sekali lagi,
wisata di desa wisata itu adalah bonus. Yang masih kita pegang adalah bagaimana kita tetap melestarikan apa yang sudah kita punya. Misalkan kita sebagai masyarakat agraris kita bertani, kita sebagai masyarakat nelayan juga ke laut, dan lain sebagainya. Jadi apa yang akan kita lakukan di era baru ini, hampir 4 bulan, memang kita sudah mulai kelimpungan. Tapi untungnya kita sudah mempunyai kegiatan sebelumnya, sebelum desa kita berkembang menjadi desa wisata. Misalkan contoh, saya yang ada di pedesaan, kebetulan saya juga pelaku desa wisata, saya dari Blitar, desa saya adalah di Tulungrejo, lereng Gunung Kelut. Jadi ketika pandemi berjalan ya, saya kembali ke lahan untuk mengharap perladangan kami, tanam kopi, dan alhamdulillah ini sudah mau masuk ke masa panen raya. Nah, ini hikmahnya. Ketika pandemi berjalan, ternyata komoditi, khususnya kopi di desa kami, cukup bagus nilai produktivitasnya, dan insya Allah mulai bulan ini akan mengalami panen. Nah, kembali ke desa wisata, sebenarnya tadi Pak Frans Teguh yang di Kemenparekraf itu sudah berbuat banyak. Kemenparekraf dalam hari ini di bidang kelembagaan, kami yang ada di lapangan sangat merasakan program-program yang sudah diluncurkan oleh Kemenparekraf. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas SDM sampai bagaimana SDM kami bisa tersertifikasi. Nah, tapi permasalahan yang terjadi ini mungkin kami yang ada di lapangan yang kita tidak hanya mempunyai jejaring desa-desa wisata yang sudah maju atau berkembang, tapi juga desa-desa yang masih merintis, yang notabene mereka ini masih belum terakses atau mendapatkan akses dari pemerintah. Nah, ASI-Dewi masuk dalam ranah itu. Dalam 2019 kemarin, sebelum pandemi tentunya, ASI-Dewi juga melakukan roadshow, yaitu kita melakukan ekspedisi Sabuk Nusantara Desa Wisata Benteng NKRI. Nah, di dalamnya kita melakukan pendampingan sekaligus pelatihan dan pendampingan bagaimana desa-desa yang jauh dari akses itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, ini nanti mungkin dari Kemenparekraf juga akan berpikir bagaimana keberadaan teman-teman kita yang hari ini masih menginisiasi desanya menjadi desa wisata. Artinya dia masih rintisan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Alhamdulillah kemarin kita juga bisa bersinergi dengan Kementerian Desa, PDT, yang juga bisa memfasilitasi kami dalam rangka pelatihan SDM dan pendampingan itu. Nah, di era new normal, kita sudah menyiapkan banyak hal. Tentunya sebelum kita membuka desa wisata kita itu, kita harus melakukan semacam desiminasi atau sebagai langkah mitigasi ketika nanti wisata desa atau desa wisata ini benar-benar dibuka. Kita banyak belajar dari mungkin teman-teman Banyuwangi. Alhamdulillah kalau di Jawa Timur, Banyuwangi adalah kabupaten yang perdana membuka wisatanya dan bisa dijadikan contoh atau role model. Mungkin tolong PPT atau materi saya bisa digeser. Kita mengalir aja, bisa digeser. Jadi kita bisa mengambil contoh di Banyuwangi. 4 hari yang lalu kami melakukan pelatihan bersama Asosiasi Pok Darwis Desa Wisata di Kabupaten Banyuwangi. Mereka sudah membuat pola atau role model untuk jadikan SOP bagaimana desa wisata itu bisa dibuka kembali di era new normal ini. SOP-nya sudah bisa dibuat model itu dan bisa disimulasikan. Dan alhamdulillah kemarin selama 2 hari kita bersama dengan Asosiasi Pok Darwis Banyuwangi sudah melakukan itu. Dan hasilnya insya Allah Banyuwangi, desa wisata khususnya sudah siap dikunjungi di era new normal ini, walaupun pandemi ini masih belum berakhir. Nah, yang kedua kami sampaikan juga kepada Kemendes, kita juga banyak berterima kasih kepada Kemendes tentang fasilitasinya. Mungkin di desa wisata kita itu kan pengelolaannya itu banyak macam atau banyak model. Bisa dikelola oleh Pok Darwis ketika itu diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan juga bisa dikelola di bawah unit
unit usaha di bawah BUMDes. Nah, fasilitasi yang sudah teman-teman dapatkan, pengelola desa wisata yang dikelola oleh BUMDes ini bisa dirasakan. Di antaranya mungkin penyertaan modal dari APBDes yang bersumber dari DD. Nah, itu mungkin perlu ditingkatkan lagi Bapak ketika kita melakukan peningkatan kapasitas SDM kita. Sekali lagi, mohon slide saya bisa ditampilkan lagi slide selanjutnya. Ya, mohon operator. Nah, jadi lanjut. Jadi kita di desa wisata itu mungkin hari ini merupakan salah satu bisa dikatakan menjadi usaha mikro atau kecil yang ada di desa. Nah, menurut survei atau data yang sudah kita dapatkan dari berbagai sumber, bahwa desa wisata sudah terbukti menyerap banyak tenaga kerja, khususnya ada di desa. Kalau melihat angka di sini cukup tinggi sekali, 100 juta lebih orang yang ada di desa yang hari ini masih bisa bertahan di era pandemi yang berkepanjangan ini. Nah, desa-desa wisata ini harus didorong. Walaupun hari ini kita dengan segala keterbatasan, karena memang eranya cukup sulit bagi kita, tapi kita tidak berhenti untuk berproses. Yang sudah teman-teman lakukan, ini mungkin bisa dipantau juga oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Desa, bahwa secara mandiri, teman-teman desa wisata ini juga melakukan langkah-langkah konkret untuk menuju kenormalan baru. Misalkan kita membuat SOP tentang bagaimana kita sudah siap membuka. Terus kita mengadakan secara mandiri APD yang itu nanti menjadi tuntutan pasar ketika desa wisata itu sudah dibuka. Nah, ini mungkin bisa bisa menjadi sebuah perhatian juga, bahwa menurut data yang sudah ada ini, desa wisata atau masuk dalam usaha mikro ini sudah terbukti bisa bertahan. Nah, bagaimana kita bisa membuat formula, bagaimana desa wisata ini akan menjadi core utama pariwisata yang ada di Indonesia. Jelas kalau pariwisata di era new normal ini kan kita pasti akan mengedepankan bagaimana wisata itu sehat, bagaimana wisata itu aman, bagaimana wisata itu hygiene, dan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Nah, semuanya itu ada di desa. Nah, terus kita menunggu apa lagi? Ini mungkin mohon dari kementerian bisa di era pandemi ini desa wisata benar-benar dijadikan perhatian khusus. Karena terbukti kita sampai hari ini kita masih bisa bertahan. Di desa ekonomi masih bergeliat. Tidak hanya dari sektor pariwisata, dari sisi produksi kita masih bisa untuk melakukannya. Nah, ini kita bisa untuk kita jadikan pendekatan bahwa ke depan bahwa desa wisata itu bisa menjadi produk utama untuk jadikan bahan untuk kita jadikan destinasi unggulan. Nah, dengan Asita, kami Asosiasi Desa Wisata Indonesia cukup berterima kasih karena Asita yang merupakan asosiasi terbesar pariwisata di Indonesia melirik kami. Kami mohon dibantu ke depannya. Kita mungkin di desa tidak terbiasa dengan kegiatan jasa. Kita selama ini terbiasa dengan jualan produksi di wilayah produksi. Nah, jasa kami ini mungkin akan maksimal ketika kita semuanya bisa bersama-sama saling membahu dalam ke depan, terutama Asita. Kita mohon bantuannya ke depan, desa wisata ini bisa untuk dijadikan produk untuk bisa dijual sehingga desa wisata bisa hidup. Nah, mungkin lanjut minta tolong ke PPT saya selanjutnya. Jadi mungkin yang kami lakukan selama ini seperti itu. Nah, di sini sebenarnya hal yang menarik di desa itu kan antusiasme masyarakat untuk mengemas desanya itu sangat tinggi. Dan hari ini walaupun di desa wisata itu belum secara resmi dibuka, keinginan masyarakat untuk melakukan rekreasi atau piknik ke desa itu sangat tinggi. Dan imbasnya kita tidak mampu membendung. Karena apa? Ini
sangat erat kaitannya dengan kultur sosial kita. Misalkan kita punya destinasi yang ada di desa, yang mau berkunjung itu adalah mungkin masih family kita atau saudara kita atau teman kita yang lain desa. Kalau kita membendungnya itu terjadi hal-hal yang kurang enak, misalkan ada terjadi friksi dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya perlu kehadiran pemerintah untuk tegas. Kita yang ada di desa ini kenyataannya kita tidak mampu membendung ketika ada wisatawan yang mau datang ke desa kita dengan alasan apapun. Misalkan mohon maaf kita belum buka karena masih pandemi. Tapi mereka ngomong saya mau ke saudara saya ada di sana. Nah, ini hal-hal ini yang hari ini kami rasakan di desa wisata. Jadi mohon sebagai penutup kehadiran pemerintah untuk bisa segera tegas membuat SOP dan segera misalkan di daerah-daerah itu segera membuat jadwal kapan bisa dibuka desa wisata kita. Kalau saya yakin orang-orang desa wisata cukup cerdas, cukup siap, dan cukup bisa memberikan pelayanan yang terbaik, keramahannya ketika ini benar-benar dibuka. Jadi yang menjadi kendala bagi kami adalah bagaimana pemerintah ini bisa segera mempertegas dan segera memberikan ketegasan kapan dibuka. Dan insya Allah teman-teman desa wisata sudah bisa beradaptasi dengan kebutuhan di era new normal ini. Mungkin itu, dan yang terakhir sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Frans Teguh di Kemenparekraf, Pak Taufik Majid dari Kemendes, dan alhamdulillah kemarin Pak Taufik di program PIDPEL, program inkubasi inovasi desa ASI-Dewi merupakan salah satu mitra yang melakukan pendampingan di beberapa desa wisata. Dan kemarin ketika melihat persentase dari program PIDPEL yang dari Kemendes itu ada 15%, ada lebih dari 85% yang menghendaki desanya itu menginovasi menjadi desa wisata. Jadi ini luar biasa, program dari Kemendes sudah kami tangkap dan semoga nanti akan disusul oleh kementerian yang lain, karena berbicara desa wisata tidak bisa berbicara sendiri, berdiri sendiri, tapi harus banyak kementerian lembaga yang harus ngeroyok. Sekali lagi kita yang ada di desa ini cukup siap, cukup mampu, dan cukup bisa untuk bagaimana kita memberdayakan resources potensi yang ada di desa untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga ekonomi desa kita akan meningkat. Dengan ekonomi desa meningkat, maka Indonesia akan menjadi hebat, dan kita semuanya, khususnya pariwisata, akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi masa depan kebangkitan ekonomi Indonesia. Mungkin seperti itu, Ibu Moderator, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Pak Andi paparannya. Pak Andi, kalau boleh saya tanya, ada berapa sekarang anggota ASI-Dewi, Pak? Kalau data, karena data jumlah desa itu mungkin sangat banyak, Bu. Kalau ditabulasi lebih dari 1.000. Tapi kalau kepengurusan secara DPD misalkan di tingkat provinsi, alhamdulillah kita sudah ada 14 provinsi yang bergabung. Terakhir kemarin di era pandemi ini kita menginisiasi sekaligus mengukuhkan ASI-Dewi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyambut new normal ini. Ya, terima kasih Pak Andi. Wah, luar biasa ya teman-teman. Ada 1.000 lebih ini yang desa wisata yang dibawahi oleh Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Kita tahu ada 75.436 desa di seluruh Indonesia, dan 1.000 yang tadi Pak Andi bilang sudah menjadi anggota ASI-Dewi. Nah, ini buat teman-teman DPW di Asita, inilah yang seluruh Indonesia. ASI-Dewi kita sudah di 34 provinsi, Pak. Nah, ASI-Dewi sudah ada di 14 provinsi. Nanti kita akan detailnya provinsi mana aja yang sudah ASI-Dewi dan yang sudah ada ASI-Dewinya, dan teman-teman di DPD Asita yang sudah ada di provinsi yang ada ASI-Dewinya bisa nanti menindaklanjuti. Oke, teman-teman, kami saat ini masih menunggu kehadiran Bapak Taufik Majid. Kebetulan beliau mendadak harus mendampingi Pak Menteri,
Dan tadi beliau bilang nanti di sela-sela mendampingi Pak Menteri, beliau akan coba untuk join dan bergabung dengan kita. Nah, sambil menunggu kehadiran beliau, saya akan lanjut ke narasumber berikutnya. Narasumber kita berikutnya adalah Mas Sugeng Handoko. Beliau adalah pengelola Desa Anglangeran. Saya salah satu orang yang beruntung yang pernah mengunjungi Desa Anglangeran. Kebetulan saya sempat riset untuk sana dan tinggal agak lama. Nah, kita akan dengarkan seperti apa nih Mas Sugeng Handoko dan teman-teman di Desa Anglangeran mengelola desa mereka sehingga desa ini menjadi salah satu desa yang mendapatkan award di tingkat ASEAN. Silakan Mas Sugeng. Terima kasih Ibu Moderator yang kami hormati, Pak Frans Teguh, Pak Taufik yang belum bergabung atau yang mewakili, Pak Doto, Mas Andi, dan semua hadirin yang pada siang hari ini bisa bergabung dalam forum ini. Terima kasih atas kesempatannya dan senang sekali hari ini bisa ngobrol bareng, berdiskusi tentang desa wisata di masa COVID-19 dan harapannya nanti ada hal-hal baru yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Saya mohon izin untuk share screen biar lebih mudah nanti untuk proses penjelasannya. Semoga sudah bisa tayang. Masih menunggu nih, Mas. Masih menunggu ya, oke. Jadi sambil menunggu. Nah, ini sudah ada, sudah keluar. Kita sampaikan bahwa siang hari ini mungkin saya akan lebih fokus bercerita tentang kondisi kami di desa dan apa yang kita lakukan selama ini, kemudian selama masa COVID-19 ini. Jadi strategi yang kita lakukan untuk menyongsong new normal. Perkenalan singkat saya, nama saya Sugeng Handoko, saya asli dan besar di desa, di Ngelanggeran. Awalnya kami aktif di kegiatan kepemudaan, kemudian alhamdulillah saat ini bersama masyarakat mengembangkan desa menjadi sebuah desa wisata dan memunculkan banyak usaha ekonomi produktif baru yang ada di desa. Mungkin sahabat semua yang belum pernah ke Gunung Kidul, itu bayangannya masih seperti ini, kondisi yang konotasi negatifnya sangat kuat, dengan miskin, tidak ada air, kemudian sesuatu yang negatif. Nah, saat ini sudah berubah menjadi sebuah kabupaten yang seksi, yang dikunjungi banyak orang untuk dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata, termasuk yang ada di Ngelanggeran. Nah, kami itu posisinya berada di kecamatan paling barat di Kabupaten Gunung Kidul, jadi dari kota Jogja itu hanya 1 jam. Kemudian untuk akses menuju desa kami, jalannya juga sudah sangat bagus, disupport banyak pihak sehingga saat ini akses menuju desa sangat mudah dan aman untuk dikunjungi. Secara administratif dan istilahnya potensi lahan itu mayoritas di kami adalah tanah kering, kemudian yang sampai saat ini itu masyarakat kami sudah atau tetap menekuni usaha ini, jadi bisa istilahkan 90% itu masyarakat kami adalah petani. Jadi ini adalah profilnya. Mayoritas masyarakat adalah petani dan pariwisata menjadi aktivitas tambahan dari kegiatan yang ada di desa kami, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Andi juga. Nah, potensi awal kami hanya alam, kita mengelola gunung, namanya Gunung Api Purba, luasnya 48 hektar, yang dulu tidak dikelola secara optimal dan lebih dimanfaatkan secara langsung. Kemudian kita juga pengembangan agrowisata, embung, yang saat ini bisa mengairi 20 hektar kebun durian dan kelengkeng. Alhamdulillah juga sudah mulai panen. Kemudian kita juga pengembangan air terjun musiman, Kedung Kandang, hanya bagus dan seperti ini ketika musim penghujan. Kita inovasi juga, jadi pengolahan produk lokal, kakao dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai produk jadi, dan ini menjadi atraksi juga bagi wisatawan. Sehingga ada segmen baru kami, orang datang ke Ngelanggeran itu bukan untuk berwisata, tapi ingin belajar pengolahan kakao yang berbasis masyarakat.
kita juga bersyukur sudah masuk ke jaringan Geopark Internasional. Jadi kita salah satu geosite di Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Tagline-nya adalah memuliakan warisan bumi, mensejahterakan masyarakat. Itu selaras dengan di Jogja itu ada Hamemayu Hayuning Bawono, dan nilai-nilai itu yang akan tetap kita pegang dan kita sampaikan ke masyarakat kami, ke wisatawan yang datang ke desa kami. Ketika normal, aktivitasnya seperti ini, jadi ada aktivitas di alam, berinteraksi dengan masyarakat untuk mengolah produk, kemudian ada kegiatan tentang kerajinan, kebudayaan, sehingga interaksi, atraksi antara masyarakat dan wisatawan itu sangat kental. Nah, ketika normal, itu kunjungan wisata kami itu cukup tinggi, tertinggi itu di 2014, 325.000 orang sekian. Kemudian 2019 itu 103.107 orang. Secara kuantitas, secara jumlah itu memang menurun, tapi secara kualitas dan ekonomi yang beredar itu meningkat. Yang awalnya 1,4 M, itu meningkat jadi 3,2 M. Karena kami mencoba memilih dan mengkategorikan segmen yang kami bidik itu adalah mereka yang ada mengambil paket dan berinteraksi di desa lebih banyak lagi. Nah, ketika COVID-19 datang, itu apa yang terjadi juga berdampak di desa kami. Yang pertama, kami mulai tutup itu di 23 Maret 2020. Jadi ketika ada imbauan dari pemerintah segala macam dan melihat kondisi seperti ini, kita juga mengikuti untuk menutup destinasi yang ada di desa kami. Nah, setelah itu langkah yang kami lakukan adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang sudah melakukan reservasi, kemudian sudah booking jauh-jauh hari, penguatan juga informasi di tim internal kami untuk melakukan komunikasi termasuk menyesuaikan channel-channel informasi yang ada di kami, bisnis Google, kemudian segala macam itu kita sesuaikan bahwa kita tutup sementara. Nah, yang dilakukan adalah kami di Jogja itu secara serentak melakukan aktivitas pasar resik destinasi wisata di Jogja, termasuk di kami, itu juga melakukan. Kemudian kita bersyukur masa pandemi COVID-19 ini datang ketika kita masa panen padi, jagung, sehingga membuat aktivitas masyarakat kami juga tidak terlalu kosong, tapi mereka tetap fokus untuk menekuni aktivitas di keseharian menjadi petani. Bahkan mungkin kami yang dulu tidak terlalu hafal lokasi titik ladangnya, itu ya saat ini menjadi lebih intens juga untuk kembali melakukan aktivitas di sawah dan segala macam. Kita juga memperbaiki fasilitas pendukung di destinasi wisata, memasang titik-titik lokasi untuk menyambut dan mempersiapkan diri ketika dikunjungi wisatawan, dan alhamdulillah ini cukup sukses, disupport juga dengan bantuan dari dinas terkait, dinas pariwisata baik di Gunung Kidul maupun di DIY. Kita juga ada program peningkatan kapasitas SDM di internal kami, jadi kita ada coaching klinik di tim kami, bahkan kita membuat inisiasi untuk inovasi produk baru yang ada di Ngelanggeran yang awalnya itu belum ada, dan itu kami luncurkan menanggapi ataupun karena ada situasi pandemi COVID-19 ini. Kita juga melakukan komunikasi secara baik melalui media sosial maupun media apapun untuk tetap melakukan komunikasi dengan wisatawan yang akan datang maupun yang pernah datang ke desa kami. Kemudian kita membuat inovasi, itu virtual tour, yang ini juga cukup efektif kita lakukan. Jadi ternyata terlalu lama tinggal di rumah itu membuat orang jenuh dan pengen berwisata walaupun secara virtual. Ini cukup baik antusiasnya. Pertama itu sekitar 75 orang, walaupun ini berbayar sebenarnya. Kemudian yang kedua, itu inovasi yang kita bikin justru lebih banyak peminatnya, ada 100 orang lebih bergabung. Kemudian di yang kedua ini kita sudah memasukkan bisa melakukan belanja secara virtual produk lokal yang ada di desa kami, sehingga
berwisata secara virtual tapi dapat oleh-olehnya secara nyata, itu akan sampai di tempat mereka masing-masing. Nah, kita juga pengembangan untuk wellness tourism, jadi ada satu hal baru yang ketika masa kita beristirahat ini, itu bermunculan ide baru dan itu untuk menangkap wisatawan yang polanya itu akan berubah. Nah, salah satunya adalah ini menciptakan minuman baru, minuman empon-empon, kemudian kita bikin jogging track, kemudian rute sepeda segala macam. Nah, ini menjadi sebuah hal baru dan ya insya Allah peminatnya juga semakin banyak. Simulasi untuk protokol kesehatan di desa kami sudah dilakukan, jadi tanggal 24 Juni kemarin kita sudah mulai buka, jadi buka selama 1 minggu untuk masa uji coba pertama, kemudian saat ini kami memasuki masa uji coba yang kedua, itu 1 Juli sampai 31 Juli 2020. Jadi selama masa uji coba itu ada semacam evaluasi yang didapat, kemudian kita lakukan perbaikan di saat-saat ini. Dan kita juga bersyukur selama masa COVID-19 ini kita juga mengikuti yang didorong dari Pemkab Gunung Kidul untuk mengikuti event Kemendagri, yaitu adalah Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru. Alhamdulillah kita menjadi pemenang kedua untuk lomba ini, video new normal di desa wisata, di sektor di klaster kabupaten dan di sektor pariwisata. Nah, itu juga merekam ataupun memvisualisasikan inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan untuk proses protokol kesehatan yang ada di desa wisata. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, masa uji cobanya kita 24 Juni. Kemudian ke depan memang ada tantangan baru di kita terkait ya isu kebersihan, kemudian higienitas, kemudian termasuk safety, itu menjadi penting. Perubahan wisatawan maupun masyarakat juga berubah, kita juga harus menyiapkan ke arah sana. Kemudian ada hikmah yang bisa dipetik dengan COVID-19 ini, menurut kami. Yang pertama adalah menjadi evaluasi dan titik renung bersama bahwa pariwisata itu rentan terhadap pengaruh eksternal yang tidak terduga secara bencana, isu politik, isu terorisme. Jadi ya disarankan ketika kita pengembangan desa wisata itu ataupun pariwisata secara umum itu tidak menjadikan sebagai sumber pendapatan utama dan satu-satunya. Kemudian yang kedua, ya kita mengibaratkan pengembangan pariwisata di desa kami adalah sebagai suplemen tambahan saja. Jadi tidak mengubah ataupun menakar atau identitas masyarakat terutama dalam hal mata pencahariannya. Kemudian ya kita jadikan pariwisata sebagai alat untuk menjalin persaudaraan, kerjasama, silaturahmi, dan pembelajaran, jadi edukasi. Itu yang memberikan manfaat yang lebih. Kemudian ya desa itu memiliki ketahanan yang lebih baik untuk mengatasi masa pagebluk ini. Mungkin istilahnya seperti itu ketika di desa. Nah, saya juga ingin mengutip satu hal yang menarik dari salah satu buku yang hasil pemikiran dari Pak Igede Ardike yang sebenarnya ini dikeluarkan ataupun dicetak sebelum masa COVID-19 ini, bahwa terjadi paradigma lama dan ya paradigma baru di pariwisata di Indonesia ini. Paradigma lamanya adalah ya pariwisata dilihat sebagai sebuah industri. Paradigma barunya pariwisata adalah hak asasi manusia. Jadi ini sebenarnya terjadi pergeseran juga. Kemudian yang kedua, bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, paradigma barunya itu bertujuan mencapai hidup yang berkualitas. Jadi tidak semuanya akan saya bacakan, tapi ini sebenarnya sangat relevan atau terjadi ketika masa COVID-19 ini. Kita bisa merenungi lebih dalam lagi dan itu akan menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk bisa melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan ya mari kita jadikan pengembangan pariwisata ini wisata
untuk persaudaraan dan pariwisata untuk pembelajaran secara bersama-sama. Saya akhiri dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sugeng. Di Anglanggeran sudah mulai dibuka sekarang, Mas? Ya, sudah. Kita sudah menerima kunjungan wisatawan, tapi terbatas. Jadi selama 1 hari itu maksimal 500 orang. Mereka harus melakukan reservasi online. Kemudian kita juga membuat jalur untuk tidak terjadi titik kumpul dalam satu titik seperti itu. Jadi dibikin jalur baru ya ke gunung ya, Mas, ya, untuk naik gunungnya? Jalurnya sama, cuman kita pastikan mereka tidak ada yang balik. Kalau dulu mungkin dengan pas trekking, karena sering mengikuti ambil sampah juga naik, itu turunnya ke Pendopo Kalisong itu. Nah, saat ini turunnya beda jalur, sehingga wisatawan insya Allah akan tidak terjadi papasan, kemudian titik kumpul. Kemudian ya sebagai evaluasi di masa uji coba pertama, itu minat untuk melakukan reservasi online itu sangat minim. Nah, di masa uji coba yang kedua ini, kita berikan daya tarik, jadi mereka yang melakukan reservasi online itu akan mendapatkan diskon potongan produk, pembelian produk khas Ngelanggeran berupa minuman coklat di Geria Coklat Ngelanggeran. Nah, harapannya bisa saling bersinergi, kemudian juga mengangkat produk lokal yang ada di desa kembali naik lagi. Ya, Mas Sugeng, berapa harga entrance untuk naik ke Gunung Api Purba sekarang? Bisa diinformasikan? Harganya masih sama, jadi kita tidak menaikkan harga walaupun tim dan peralatan yang kita gunakan itu bertambah. Jadi kita masuk itu kita hanya siang hari, jadi kita belum menerima kunjungan malam bahkan camping. Itu kalau siang hari kan 15.000, di Embung 10.000. Jadi hikmahnya juga dulu kita adalah tempat wisata yang tidak pernah tutup 7 kali 24 jam. Nah, saat ini kami punya mensepakati, jadi setiap hari Senin kami libur, itu kami gunakan untuk evaluasi masa uji coba ini, kemudian perbaikan fasilitas dan mengecek kelengkapan ataupun sesuatu yang diperlukan dalam melayani wisatawan. Ya, Mas Sugeng, satu pertanyaan lagi yang saya ingin Mas Sugeng jelaskan ke audiens kita, seperti apa pengaturan dan keterlibatan masyarakat di Desa Anglanggeran dalam memanage pariwisata di sana, Pak? Ya, jadi menurut saya itu menjadi kunci ketika kita siap membuka destinasi, khususnya desa wisata, itu adalah kesiapan masyarakatnya. Akan menjadi masalah dalam tanda petik ketika kita sebagai pengelola sudah membuka, tapi masyarakatnya belum siap. Jadi sejak awal, sejak menyusun SOP, itu kita juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, menerima masukannya segala macam. Sehingga ketika buka, itu pun juga kesepakatan secara bersama. Kenapa? Karena desa wisata itu bukan milik pengelolanya, bukan milik Pokdarwis, bukan milik BUMDes, tapi itu adalah milik masyarakat. Sehingga ketika masyarakatnya sudah oke, sudah siap, kita baru berani untuk menyiapkan untuk siap dikunjungi wisatawan. Ya, oke, baik. Mas Sugeng Handoko, terima kasih sekali atas sharing Anda hari ini. Sayangnya teman-teman semua, Mas Sugeng tidak bisa sampai selesai di acara kita karena nanti jam 3 beliau sudah ada jadwal yang lain juga, webinar yang lain. Dan saya sekali lagi, Mas Sugeng, terima kasih banyak. Ya, sudah hadir bersama kami walaupun tidak bisa sampai selesai. Dan mungkin teman-teman tadi juga Mas Sugeng sudah sampaikan email dan nomor WhatsApp-nya. Dan saya rasa kalau nggak salah Desa Anglanggeran juga punya website ya Mas Sugeng ya, kita bisa googling kalau teman-teman pengen berkoneksi atau bertanya atau mau ke Kayaknya terputus ya, Bu. Oke. Terima kasih. Saya terima tetap kasih bisa banyak. terkoneksi. Jadi, Ibu, misalkan ada hal yang pengen didiskusikan ataupun masukan, itu bisa kontak saya. Insya Allah mudah dicari. Kita juga aktif di media sosial. Terima kasih banyak dan semoga desa wisata semakin lebih baik lagi dan kami tunggu kerjasamanya teman-teman Asita semuanya untuk membantu bisa menjadi lebih baik lagi. Terus. Ketemu lagi, salam buat teman-teman di Desa Anglanggeran. Baik, teman-teman, kita akan lanjut ke narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Insinyur Dotto Yogantoro. Beliau adalah founder Desa Wisata Institute, sebuah lembaga yang kegiatannya untuk mendampingi desa wisata.
Pak Doto, silahkan Pak. Pak Doto, teman-teman boleh, tim IT boleh dibuka untuk mute-nya Pak Doto. Selamat sore, Bu. Bisa? Ya, selamat sore Pak Doto. Ya, sudah kedengaran Pak suaranya Pak. Ya, terima kasih. Saya nggak pakai materi nanti bisa diakses di web kami di desawisatainstitute.com. Selamat Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanti akan melengkapi saja apa yang disampaikan teman-teman Mas Andi, Pak Sugeng, kemudian menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Frans tadi. Kami akan coba menyampaikan arah kemana desa wisata pasca pandemi. Perkenalkan, nama saya Doto Yukantoro selaku founder dari Desa Wisata Institute. Sekaligus saya adalah pengelola Desa Wisata Penting Sari di lereng Merapi, Yogyakarta. Desa Wisata Institute kami bangun sebagai wadah untuk mencoba mendampingi teman-teman desa wisata yang mau menggerakkan desanya. Dan dari hasil kegiatan kami kemarin di saat pandemi, kami melakukan riset atau survei cepat yang nanti bisa menjadi acuan kami yang akan kami sampaikan dalam sesi ini. Nah, sebelum ke arah pasca pandemi, kita akan bicara, saya akan sampaikan sebelum pandemi, kita sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman dari namanya desa wisata. Ini adalah berdasarkan pengalaman mengembangkan desa wisata. Baik kami, Mas Sugeng, Mas Andi, dan semua kawan-kawan yang ada di sini. Nah, apa yang dapat kami dapatkan? Satu, kita ada pariwisata atau desa wisata ada pilihan. Sekaligus juga perubahan motivasi. Jadi sekarang pariwisata di desa wisata ada pilihan. Kemudian desa wisata adalah kebutuhan yang mencari pengalaman. Jadi desa wisata menjadi kebutuhan wisatawan untuk mendapatkan pengalaman. Ketiga, desa wisata adalah salah satu model dalam pengembangan desa wisata. Nah, bagaimana model-model yang bisa? Jadi model pengembangan desa, pembangunan desa adalah salah satu dengan desa wisata. Kemudian desa wisata juga bisa menjadi alat atau media untuk mencari atau meningkatkan kesejahteraan, menuju kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah desa wisata adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Sehingga kita kemarin mendapatkan banyak sekali desa-desa wisata, banyak sekali champion-champion desa wisata, bahkan ada juga banyak teman-teman kita yang mungkin terlena dengan namanya desa wisata. Satu, ketenaran, kedua, jumlah, baik itu jumlah wisatawan maupun jumlah materi yang diterima. Nah, itu mungkin ada beberapa kita yang terlena, mungkin termasuk saya juga terlena. Nah, itulah pengalaman panjang yang kita dapatkan dalam membangun desa wisata. Kebetulan desa kami sudah umurnya sudah 13 tahun kita berjalan. Nah, kemudian pada saat pandemi kemarin terjadi, itu ternyata semua desa wisata melakukan hal yang mendapatkan pengalaman yang sama. Kalau saya atau kami di Desa Wisata Penting Sari, dulu saya mendapatkan pengalaman mendapatkan bencana itu hanya sendirian. Karena waktu erupsi 2010 desa kami sudah luar biasa, tapi kami mendapatkan bencana itu hanya sendirian, hanya di lereng Merapi. Kalau saat ini pengalaman kita dapatkan sama di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sehingga hasil survei cepat kami kemarin di awal bulan April, pada saat awal pandemi, itu adalah 93% itu desa wisata terdampak langsung dari COVID-19. Kemudian hasil kedua, 99% desa wisata langsung menutup kegiatan. Bukan karena dia menutup dengan interaksi, karena ada kegiatan mereka rata-rata adalah bersinggungan dengan masyarakat, sehingga lebih memberikan kenyamanan atau keselamatan masyarakat dengan menutup semua kegiatan. Itu 99%. Nah, tapi yang kita dapatkan juga dari survei itu adalah hanya ada kurang lebih 11% desa wisata atau pengelolanya yang mengandalkan kehidupannya pada pariwisata. Yang 89% lebih mereka masih memiliki pekerjaan lain yang berkaitan dengan kegiatan di desa. Seperti tadi sampaikan Mas Sugeng, mereka masih bisa
panen padi, masih bersawah, Mas Andi juga demikian. Nah, dari itulah, dari hasil itulah kemudian masyarakat seperti kami di desa menemukan bahwa mereka kembali menekuni budaya sebagai orang desa. Itu yang kami temukan di survei cepat pertama. Kemudian dari situ kemudian kami lakukan survei cepat lanjutan pas saat pandemi, dan ternyata pergerakan masyarakat desa wisata sudah luar biasa. Satu, mereka langsung membentuk Satgas COVID di tingkat desa, dusun, bahkan mungkin ada di tingkat RW. Sambil berjalan itu kita buat. Kemudian mereka melakukan pendataan masyarakat yang rentan miskin dan terdampak, sehingga di desa-desa yang ada masyarakat yang di desa rata-rata BLT, bansos dan sebagainya itu tidak banyak bermasalah. Kemudian ketiga, mereka menerapkan protokol pencegahan COVID ala desa. Jadi mereka sudah melakukan itu ala desa, sekemampuan mereka walaupun ada kurang lebihnya dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan pembatasan keluar masuk orang. Bahkan mungkin saudara kita saya sampaikan Mas Sugeng atau Mas Andi nggak bisa masuk ke desa. Karena apa? Karena kita menyelamatkan masyarakat dulu. Setelah itu berlanjut, kemudian mereka melakukan apa? Melakukan pemasangan sarana prasarana protokol kesehatan yang kemudian disupport oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Kota. Itu sebagian sudah melakukan itu, dan terakhir adalah mereka tetap melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata. Nah, itu yang kita dapatkan dari temuan di masyarakat yang ada di kurang lebih 100 desa yang kita survei cepat. Survei lanjutan kita lakukan pasca survei pertama, itu kita mendapatkan apa? Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi pasca pandemi ini. Ada beberapa hal yang kita dapatkan. Satu, untuk keselamatan mereka menerapkan protokol kesehatan, kemudian ada rumah karantina, kemudian ada tim COVID di tingkat desa, kemudian ada asuransi yang mereka sudah mulai terapkan, bahkan ada yang rekayasa engineering, bahkan saking pengennya mereka kalau ada yang bayar nanti mereka akan menggunakan magic jar supaya uangnya panas, ya tidak akan aman. Itu kan sederhana yang mereka lakukan. Nah, kedua, masalah kesehatan, sanitasi, higienitas, pancingan dari Dinas Pariwisata kami adalah di beberapa dinas itu memberikan pancingan untuk sanitasi dan higienitas dalam bentuk misalnya alat desinfektan, wastafel dan sebagainya, itu berkembang, dikembangkan sendiri dengan swadaya masyarakat. Kemudian untuk kenyamanan, mereka melakukan pembatasan. Mereka sudah menyiapkan untuk pembatasan seperti yang sampaikan Mas Sugeng tadi. Jadi mereka semua akan melakukan pembatasan, kemudian baik jumlah maupun waktu, di mana sekarang malam tidak ada kegiatan. Kemudian penerapan CHS, kalau dulu sebenarnya Sabta Peternak itu sama, CHS sudah mulai diterapkan, sampai saat ini pun kami masih menerapkan itu rata-rata. Kemudian mereka juga mulai berlatih, belajar tentang layanan prima. Nah, itu sudah disiapkan oleh mereka untuk menghadapi itu. Dan terakhir dari kesiapan mereka, satu adalah mereka sudah mengarah ke kemudahan terhadap wisatawan. Satu adalah misalnya sistem reservasi. Rata-rata desa wisata yang kami lihat adalah mereka mendapatkan tamu dengan sistem reservasi. Kedua, mereka akrab dengan teknologi atau teknologi digital. Jadi hal-hal seperti ini kan kita tidak bayangkan sebelumnya. Sehingga dari teknologi digital mereka terapkan sampai ke arah mereka mendapatkan, kami mendapatkan kemudahan untuk cardless yang kemarin launching. Kami kemarin launching di Jogja, begitu launching desa wisatanya tutup. Ya nggak apa, ini ada tabungan kita ke depan. Kemudian terakhir adalah kemitraan. Kita menjalin kemitraan dengan semua pihak, termasuk gugus tugas di tingkat desa sampai ke dinas-dinas terkait. Nah, itu adalah survei lanjutan yang kita dapatkan sebagai tindak atau kesiapan kita menghadapi pasca pandemi. Nah, kedepannya saat selesai pandemi nanti yang kita belum tahu kapan akan selesai, tapi kami sudah siap. Masa depan desa wisata pasca pandemi satu adalah lebih dekat dengan teknologi untuk semua kalangan. Dulu hanya milenial, sekarang nenek-nenek semua sudah akrab dengan Zoom, sudah akrab dengan GoPay dan sebagainya. Itu kedua adalah kedekatan dengan teknologi. Kemudian kelas perjalanan terbatas lebih diminati.
Seperti besok pagi saya terima tamu hanya 5 orang, itu pun masih dengan protokol yang sangat ketat. Kemudian kami tadi juga sudah dapat info dari Cina nanti akan membuat virtual tour untuk produk yang kita buat dan sebagainya. Itu adalah kesiapan masa depan kita. Kemudian ketiga adalah pilihan destinasi nanti akan disesuaikan dengan jarak, waktu tempuh, dan sistem transportasi. Mungkin kalau kemarin banyak desa wisata yang tamunya bis berkendaraan umum, mungkin nanti akan berubah ke kendaraan-kendaraan pribadi dan sebagainya. Nah, kemudian pilihan waktu berlibur yang nanti akan sulit karena masih ada WFH, WFO dan sebagainya, mungkin makin sulit. Nah, itu yang nanti kami perlukan atau kami dapatkan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian terakhir adalah perilaku wisatawan akan berubah lebih sensitif dan hati-hati, yaitu yang penerapan yang kita lakukan di desa wisata. Nah, terakhir adalah Bapak Ibu, masa depan desa wisata pasca pandemi adalah desa wisata tetap menjadi pilihan dan merupakan unggulan untuk pariwisata berbasis kerakyatan. Itu saya yakin. Kedua, desa wisata adalah contoh nyata pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan dilakukan oleh masyarakat. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bisakah kita menjaga keseimbangan. Kita harus menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, jelas harus kita raih, karena itulah untuk kesejahteraan. Kemudian kelestarian sosial budaya atau keterpeliharanya sosial budaya masyarakat, di mana ini adalah hanya media, hanya alat, dan ini bukan tujuan utama, tapi hanya media untuk kesejahteraan. Dan terakhir adalah lingkungan. Semakin dilestarikan, kata Mas Sugeng, semakin disejahterakan. Semakin tidak berbentuk desanya, semakin tidak akan diminati. Sehingga keseimbangan antara ekonomi, budaya, dan lingkungan harus kita lakukan. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah nanti kita akan berani untuk mengatakan cukup. Kami cukup dengan apa yang sudah kami dapatkan. Dan kami tidak akan mengeksploitasi desa kami secara brutal lagi, secara berlebihan lagi. Nah, sehingga harapan kita adalah kita orang desa, Bapak Ibu semua, kawan-kawan kita semuanya, kita orang desa, kita tidak kehilangan identitas, kita tidak kehilangan jati diri sebagai orang desa, namun kita bisa memberikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa kepada wisatawan, bahkan kepada bangsa dan negara. Nah, apakah ini yang kita sebut pembangunan desa wisata yang berkelanjutan? Segalanya kami kembalikan ke Bapak Ibu semua yang ada di sini. Nah, itu dari kami, tangguh dari desa, kami sangat siap untuk menghadapi pasca pandemi dengan segala sesuatu yang tadi disampaikan Pak Fran. Terakhir, kemarin kami mendukung Kementerian Pariwisata untuk membuat protokol kesehatan yang dalam bentuk audio video dokumenter yang nanti akan ditayangkan di TV. Baik. Ya. Benar. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Bu. Salam tangguh dari desa. Ya. Terima kasih Pak Doto atas informasi yang luar biasa. Teman-teman bisa mengakses juga hasil survei tadi ya, ada di chat, silahkan nanti bisa klik. Kita akan tiba ke sesi tanya-jawab teman-teman. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada para narasumber kita, silahkan raise hand. Saya melihat ada Pak Dewantoro Umbujoka, Ketua DPD Asita NTB. Silahkan Pak untuk mengajukan pertanyaan, Pak Dewantoro. Teman-teman bisa tolong dibuka mute-nya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Mesti komplit ini, Pak. Kalau nggak bahaya kita ditegur. Tadi paparannya sangat bagus semua, tentu itu dalam tatanan teori untuk pariwisata itu. Tapi satu hal yang saya harus ingatkan ke Pak Frans bahwa sekarang ini sebagus-bagusnya kita teori, tapi kalau masyarakatnya SDM-nya tidak diedukasi di tempat-tempat destinasi itu kan percuma. Oleh karena itu, bisa nggak kira-kira Kementerian Pariwisata itu
untuk pemenahan destinasi itu SDM-nya tentu kan mesti ada disinfektannya dan lain-lain. Itu kan yang paling tahu itu sesuai kemauan wisatawan adalah pelaku, Pak Frans. Sehingga sebaik-baiknya teori kalau kita tidak saat ini ya, kita ngomong saat ini, kalau destinasinya kita tidak benar-benar dijaga, masyarakat edukasi itu akan percuma, Pak, teorinya. Oleh karena itu mudah-mudahan Kemenpar kalau bisa dengan Asita khususnya atau DPP atau DPD untuk kita sama-sama untuk padat karya, program padat karya itu. Jadi mana yang ketika kita jual itu atau kita promosikan itu kan tugas kita Asita menjual dan promosi untuk destinasi itu bisa terjamin kesehatannya. Jadi kalau saya tidak salah di Kementerian itu ada program padat karya itu, Pak Frans. Apakah boleh dengan asosiasi atau harus dengan dinas? Karena gini, bukan saya kalau dengan dinas kan mereka kan terbatas birokrasi, ini ada waktu-waktu tertentu yang mereka harus bisa kunjungan. Jadi kalau bisa, kalau memang itu ada padat karya, coba pusat atau dengan DPD itu yang saya pertanyaan itu aja sih. Langsung, pertanyaan saya itu program padat karya itu bisa nggak sama-sama dengan kita program padat karyanya? Program padat karya ya, oke. Baik, ya, penanya berikutnya dari Pak Wahyudi. Silakan Pak Wahyudi, Kadispar Kota Waringin Barat. Mohon Pak Wahyudi bisa dibuka untuk mute-nya tim IT. Silakan Pak Wahyudi, silakan dibuka dulu teman-teman. Atau di Pak Wahyudi yang coba dibuka dari device-nya Bapak. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Wahyudi. Mohon izin kepada Pak PLT Deputi bahwa desa-desa kami yang ada di sekitaran KSPN Tanjung Puting ini memang sudah ada beberapa yang dikunjungi oleh wisatawan asing pada situasi normal dulu. Hanya memang memerlukan sekali matching antara produk dengan market ini yang memang benar-benar memiliki kualifikasi paham terhadap mekanisme pasar gitu, Pak. Nah, untuk itu kami sangat berharap bahwa ada fintech maupun pendampingan untuk desa-desa wisata yang ada di sekitaran KSPN Tanjung Puting ini yang langsung berkaitan dengan teman-teman yang berjualan, dengan teman-teman yang melakukan marketing ke para buyer. Nah, ini tentunya juga baik kepada buyer yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, karena bagaimanapun pasar di dalam pariwisata ini juga cukup panjang, tidak bisa sangat sederhananya kita akan menuju kepada konsumen, tapi ada sebuah mata rantai yang cukup panjang di dalam pasar itu. Demikian barangkali pertanyaan sekaligus permohonan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Ya, berikutnya saya bacakan pertanyaan dari Pak Randy Wijaya. Bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam memobilisasi pergerakan wisatawan lokal untuk menggairahkan terutamanya aktivitas di desa wisata? Nanti mungkin bisa dari Pak Frans yang jawab dan teman-teman dari desa wisata. Silakan mungkin untuk yang menanggapi yang pertama, saya persilakan kepada Pak Frans. Ada 3 pertanyaan, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, teman-teman. Ini ada Pak Dewantoro ya, Pak Wahyudi, terus tadi ada yang terakhir, Pak siapa tadi? Maaf. Pak Randy, Pak. Pak Randy. Oh, Pak Randy ya. Terima kasih Pak Randy dan sahabat semua, ya, sahabat pariwisata. Jadi saya kira baik. Jadi yang mungkin saya perlu sampaikan, setiap kebijakan pemerintah ini kan selalu harus disiapkan dengan baik lah ya Pak Dewantoro. Jadi saya kira kita juga tidak mungkin hanya kerja-kerja teori Pak. Saya ingin pastikan ke teman-teman ya. Kita punya pemahaman juga terhadap industri bisnis pelaku itu dengan sangat baik. Nah, tinggal sekarang meluncurkan satu kebijakan ini, tentu kami melihat juga pada urutan organisasi kita.
bagaimanapun pemerintah. Jadi Kementerian Pariwisata ini Bapak Ibu teman-teman harus lihat, ini kita kan punya urusannya masing-masing. Jadi ada daerah, ada provinsi gitu loh Pak. Jadi memang kami harus mengolah ini dengan sangat baik. Kita harus cerdas memastikan itu. Karena kalau tidak ya kami juga harus hati-hati ya dengan KPK dan sebagainya. Ini saya mau konkret aja nih ya. Nah, jadi kadang-kadang solusinya itu harus tetap kita lakukan dengan sangat akuntabel. Nah, memang menjadi pertanyaan itu adalah teman-teman di industri atau pelaku itu sudah nggak sabaran. Kok ini gimana ini? Ya memang inilah konteks pembangunan pariwisata Indonesia. Nah, jadi saya kira itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman supaya ada persepsi yang baik bahwa kementerian ini akan menyusun strategi, program. Tapi ketika eksekusi itu kita harus kulonowon itu sama dinas, sama Pemda, sama daerah. Nah, itu satu hal yang penting. Tapi kami selalu memastikan orkestrasi itu perlu kita lakukan sama-sama. Karena pariwisata itu urusan kita semua. Jadi kegundahan Bapak dan teman-teman itu menjadi perhatian kami. Jadi satu, mengenai program padat karya. Itu kita sudah susun, kita sudah siapkan. Nah, kita sedang koordinasi dengan daerah. Itu tetap Pak, pemerintah pusat harus tetap koordinasi dengan daerah. Mau tidak mau, ini pemerintah. Ya. Tapi kita juga akan bersanding atau beririsan dengan teman-teman pelaku. Itu pasti, karena yang tahu lapangan dan sebagainya. Tapi tetap mekanisme ini harus kita jalankan. Saat ini, tidak atau belum semua daerah itu siap melakukan pergerakan untuk misalnya gerakan bersih, indah, sehat, aman. Itu ada program semacam. Jadi sebenarnya bukan di pariwisata ini tidak pure padat karya Pak. Jadi kita harus ada kombinasi dengan gerakan Sabta Pesona misalnya tadi Pak Doto sudah sampaikan juga. Jadi kita memobilisasi supaya ada stakeholder, pelaku-pelaku di desa, di kelompok sadar wisata, Pokdarwis, atau di dinas-dinas, tenaga kerja yang terdampak, kita bisa ajak mereka, tapi tetap kalau bekerja di masa ini harus social distancing, ya, jumlahnya tidak bisa banyak. Ini juga protokol atau aturan-aturan yang kita masih tetap harus patuhi di saat ini. Jadi saya kira Pak Dewantoro, ini yang kami sedang sedang kita koordinasikan supaya masalah-masalah di lapangan itu juga bisa ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengapresiasi banyak daerah yang bahkan sangat intens punya komitmen untuk membangun dan memastikan pariwisatanya itu menjadi pilihannya di daerah Pak. Ya. Saya tidak perlu menyebut nama-nama kabupaten atau provinsi, tapi gubernurnya, Pak Bupatinya itu benar-benar komit. Nah ini menjadi mitra kami Pak. Ya, kalau kami sendirian, tapi kalau pimpinan daerah tidak komit, ya memang kami tidak mungkin bisa. Nah, ini juga jadi tantangan kita sama-sama. Tapi overall begini, saya kira positifnya adalah kementerian ini sangat sigap untuk memastikan bahwa kita mau memberikan solusi-solusi, terutama misalnya program-program pendampingan yang kita lakukan, Pak Wahyudi ya. Kami tetap harus ada skema, apakah dekonsentrasi, ya, dekon, atau tugas pembantuan, atau dukungan dari pusat. Itu juga pola-pola ini kan kita harus betul-betul cermati, Pak. Nah, teman-teman juga di daerah juga tidak semata-mata hanya jadi objek, karena teman-teman juga ingin, oh ya gimana ini, kita co-creation, kita co-training, bagaimana pesertanya, levelnya bagaimana, itu juga bagian-bagian yang kita perlu lakukan bersama-sama. Hanya sekarang ini kan cuaca kesehatan Indonesia ini kan masih pandemik. Jadi betul-betul agak membatasi kami untuk gerakan Pak, bergerak. Karena kita juga terbatas tidak bisa melakukan physical observation secara langsung, harus melakukan virtual. Dan kondisi teman-teman di lapangan juga belum terlalu ideal dan bahkan
masih sangat banyak hal-hal yang kita perlu tangani dari aspek kesehatan. Jadi saya mungkin mau memastikan kembali teman-teman, untuk membuka destinasi atau daya tarik atau desa wisata, saya setuju tadi Pak Doto tadi mengingatkan bahwa protokol kesehatan itu harus menjadi menu utama. Jangan sampai ketika pengunjung hadir di situ ada crowding dari aktivitas wisata, itu terjadi klaster baru atau bahkan terjadi gelombang baru dari pandemi ini. Ini yang kita hindari, karena kami dalam studi, dalam kajian kita akan lebih berat pariwisata Indonesia itu kalau nanti terjadi gelombang kedua. Nah, ini yang kita harus hindari. Dan sekarang ini kita mendorong secara bertahap. Tapi kita minta sekali, kita advokasi, dampingi teman-teman di daerah, di destinasi, untuk betul-betul comply standar kesehatan. Karena ini krusial. Nah, ini krusial. Jadi kita harapkan itu terjadi. Tapi saya kira yang penting adalah kita tetap punya optimisme, ada kesiapan kita untuk contingency plan, dan bahkan saya kira yang pasti adalah kita ingin teman-teman kita di industri, termasuk teman-teman Asita, itu tetap memastikan bahwa produk-produk ini tetap hadir dalam peta pariwisata nasional dan peta pariwisata mancanegara. Mengapa ini penting? Kita harus merawat ini, karena investasi kita untuk membangun kepercayaan itu tidak mudah. Jadi sekali mereka merasa kecewa atau mereka tidak puas atau bahkan mereka mendapatkan pengalaman yang buruk, itu untuk revivalnya itu tidak mudah. Jadi saya berharap ya, teman-teman pelaku semua frontliners, teman-teman yang sangat intens dengan interaksi menangani inbound atau juga domestic travel. Jadi mohon perhatikan itu, dan kalaupun mau ditangani aspek ya kebersihan, ya, cuci tangan, masker, jaga jarak, juga apa namanya upaya-upaya untuk penanganan secara optimal itu harus betul-betul kita perhatikan. Jadi untuk dukungan BIMTEK, pendampingan, saya kira kita on program, Pak. Jadi kami tentu pasti berkoordinasi dengan teman-teman, dan kami harapkan tentu teman-teman juga harus menyiapkan strategi baru. Ini penting, strategi baru menyongsong tantangan kita yang baru. Jadi artinya kerja-kerja yang lama itu harus sudah mulai kita hindari. Terutama misalnya jangan menganggap remeh lagi dengan aspek kesehatan, kebersihan, keselamatan, safety dan security. Jadi memastikan bahwa pengunjung, wisatawan itu merasa aman dari sisi kesehatan, virus, terus mereka nanti kalau ada apa-apa bisa nggak langsung dievakuasi, ada nggak penanganan pelayanan kesehatan emergensi di tempat itu. Nah, kalau destinasi-destinasi kita yang masih jauh, pelayanan kesehatannya masih sangat belum siap, ya saya harap atau kami berharap itu sudah harus dilengkapi ya, dengan peralatan dan fasilitas tersebut. Baik, saya kira itu. Nah, untuk domestik, saya kira ya, sekarang ini kita sedang membangun komunikasi dengan KL terkait. Mengapa ini perlu? Jadi Kementerian Pariwisata ini tidak dalam posisi menentukan semuanya. Mungkin untuk tiket yang murah, kami harus bicara juga dengan Asita, kita harus bicara dengan Inaka, kita harus bicara dengan BUMN, dengan Garuda, dengan airlines untuk tadi mencoba memberikan subsidi atau stimulus, skemanya seperti apa. Itu juga sedang kita kerjakan, kita siapkan, dan mudah-mudahan skema-skema ini mampu menggerakkan terutama wisatawan atau pengunjung domestik kita, Pak. Saya kira mau tidak mau pilihan saat ini adalah domestic tourism. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Doto atau Pak Andi mungkin bisa menambahkan, Pak, tentang pertanyaan tadi untuk strategi yang dipersiapkan juga oleh desa wisata nih, Pak. Boleh saya, Bu? Ya, silakan Pak Doto. Saya berbagi pengalaman saja, Bapak Ibu, terutama Bapak yang bertanya tadi.
bagaimana kita bisa memilah dan memilih program-program yang bisa kita akses, karena memang ada program pusat, sampaikan Pak Frans tadi, ini dari pusat, daerah, pengalaman pusat ataupun daerah. Nah, pengalaman saya dapat hampir semua program itu saya bisa akses dari desa wisata kami, Desa Penting Sari. Kenapa? Karena kami sudah masuk desa wisatanya kategorinya mandiri. Dalam arti mandiri itu berarti mereka sudah melakukan, sudah menjalankan, dan sudah menerima semua program-program sebelumnya, sehingga ini adalah program lanjutan. Padat karya kami dapatkan dari provinsi kemarin, walaupun nilainya kecil, tapi motivasinya luar biasa. Kemudian kedua, masalah higien sanitasi yang diberikan dari kabupaten 2 wastafel, kemudian ada 5 wastafel dari provinsi. 7 wastafel itu bisa beranak pinak menjadi kurang lebih 50 wastafel yang mereka swadaya masyarakat. Dan saya tanyakan, ini apa? Tamunya belum akan datang sampai akhir tahun. Ini investasi kita, Mas. Kalau kami sehat, kami menyiapkan, mudah-mudahan tamu nanti akan menjadi lebih nyaman dan lebih sehat. Nah, itu yang kami. Kemudian beberapa hal yang lain lagi, kami juga bisa kita juga bisa mengakses ke pihak swasta. Ada program CSR. Kami bahkan ditawarin, mau apa, untuk apa, bagaimana. Sampai nanti strategi promosi pun berbeda. Kemudian besok kami dari Desa Wisata Institute akan membuat pelatihan bekerjasama dengan CSR dari salah satu bank besar di Indonesia. Nah, itu adalah isinya lebih ke arah sistem promosi yang kekinian, bukan lagi yang konvensional. Nah, itu nanti bisa kita lakukan, Bapak Ibu semua bisa akses itu ke pemerintah maupun ke pihak lain. Ketiga, pendampingan, sampaikan Pak Frans tadi, Pak Frans sudah menyiapkan program pendampingan dengan 100 lebih perguruan tinggi. Besok pagi kami sudah mulai. Besok pagi kami mulai dengan 3 kampus yang mereka menerjunkan mahasiswanya kurang lebih 1 bulan, dan ternyata kebutuhan kita tidak semuanya fisik pembangunan, tapi lebih bagaimana mereka bisa mendampingi kami menghadapi pasca pandemi. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Kalau memerlukan program yang lain, rencana juga minggu depan kami punya pelatihan juga mulai tanggal 11 di Desa Institute, pelatihan daring untuk sistem pengenalan terhadap dunia digital ke desa wisata. Itu sudah bisa diakses, ada yang gratis, ada yang berbayar, nanti bisa kita diskusikan. Dan itu harapan kami adalah teman-teman di desa wisata, Bapak Ibu dari dinas kabupaten kota, nanti bisa membuat program-program yang langsung menyentuh masyarakat, walaupun bukan nilai materi yang Bapak Ibu berikan, tapi lebih nilai bahwa desa-desa wisata di wilayah Bapak Ibu adalah merasa diajak berpikir atau merasa diperhatikan. Itu lebih dari cukup untuk desa-desa wisata yang ada di kita. Itu, Bu. Terima kasih. Saya bisa nambahin, Bu. Baik, oke. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin ini waktunya Silakan, juga. Pak Andi. Ya, waktunya kayaknya juga semakin sempit. Tapi mungkin kesempatan ini mungkin terakhir. Intinya saya sepakat dengan Kang Doto tadi bahwa sebenarnya banyak sekali kehadiran pemerintah dalam hari ini, mungkin Kemenparekraf maupun Kementerian Desa itu hadir di tengah pembangunan desa wisata di Indonesia. Bagaimana kita itu bisa berkomunikasi, dengan baik. Saya rasa informasi itu sangat gampang sekarang itu didapatkan. Nah, di ASI Dewi itu kita ada basis informasi sekaligus komunikasi yang di dalamnya semua info-info itu selalu kita share. Nah, kami pun juga ada website ASI Dewi, www.asidewi.id. Itu insya Allah kita juga bisa nge-share info-info yang bisa membantu mungkin pengembangan desa wisata di Indonesia. Di kesempatan ini kami ASI Dewi juga selalu melakukan hal yang bisa kami lakukan tentunya dengan segala keterbatasan. Peningkatan kapasitas SDM itu adalah hal yang utama untuk membangun desa wisata. Sebaik apapun destinasinya, semulus apapun aksesnya,
selengkap apapun amenitasnya, kalau SDM-nya itu tidak kita bangun, maka pariwisata itu juga tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Nah, kami kemarin ASI Dewi telah meluncurkan buku. Alhamdulillah sudah kita cetak 1000 buku dan sudah kita distribusikan hampir seluruh desa wisata di Indonesia dengan judul Desa Wisata Benteng NKRI. Ini kita launching tanggal 18 Oktober 2019 di Ubud, Bali, bertepatan dengan Festival Desa Wisata Nusantara. Buku ini sebenarnya di dalamnya juga semacam diseminasi. Walaupun ini terbit sebelum era pandemi, tapi buku ini di dalamnya juga memuat tentang protokol-protokol bagaimana kita bisa menyajikan pariwisata yang sehat, pariwisata yang ramah dan nyaman. Dan yang terakhir, kita juga istilahnya mengundang kepada seluruh pegiat pariwisata, khususnya desa wisata, mohon doa restunya ASI Dewi tahun ini kita melonsing ASI Dewi Learning Center. Jadi kita ada satu kawasan di Wonosalam, Jombang yang kita jadikan sebagai pusat studi desa wisata, yang di dalamnya juga kita mengedepankan prinsip-prinsip edukasi, prinsip-prinsip pemberdayaan, dan prinsip-prinsip konservasi sebagai ruh utama membangun desa wisata yang ada di Indonesia, sesuai dengan spirit ASI Dewi, dari spirit kearifan lokal menuju desa wisata hebat, bangsa bermartabat. Matur nuwun, terima kasih. Ya, Pak Andi. Ya, Bu. Ya, baik. Pak Andi, terima kasih. Teman-teman, masih ada beberapa pertanyaan yang ditujukan dari Asita, terutama menyangkut tentang produk. Tapi saya mau menyampaikan dulu terima kasih karena Pak Frans jam 15.30 beliau harus segera meninggalkan kita karena ada agenda yang lainnya. Tetapi kita akan lanjut beberapa menit lagi karena ada beberapa pertanyaan yang cukup krusial mengenai produk dan mengenai bagaimana Asita bisa bekerjasama dengan ASI Dewi. Pak Frans, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Kami mohon izin untuk lanjut. Salam untuk teman-teman semua, champion-champion kami di seantero Republik ini, ya. Desa wisata membangun Indonesia. Salam. Terima kasih Pak Frans, terima kasih. Baik, teman-teman, kita lanjut lagi. Ini ada satu pertanyaan yang cukup krusial yang ditanyakan oleh teman kita anggota Asita. Dan saya berharap teman dari Pak Andi atau Pak Doto atau mungkin Mas Sugeng kalau masih monitor untuk menjawab ini. Nah, di Asita itu menjual produk itu kita harus mempunyai suatu kepastian gitu kan. Artinya, ketika saat ini kita melihat sebuah pelayanan yang baik, fasilitas yang baik dari desa wisata, nah apakah dengan pelayanan dan fasilitas yang baik ini, ketika nanti selesai pandemi kami menawarkan kepada mitra kami, baik di dalam ataupun luar negeri, juga akan tetap ada. Artinya yang ditanyakan itu adalah konsistensinya gitu loh. Nah, seperti apa dari desa wisata bisa menjaga konsistensi daripada pelayanan dan produknya, sehingga kami, teman-teman di Asita atau BPW ini bisa dengan sangat meyakinkan menjual produk dari bapak-bapak semua itu. Itu pertanyaannya. Kemudian saya ada Ibu Nimung. Mungkin Ibu Nimung mau saya bisa buka, Bu, untuk menanyakan tentang, silakan Bu Nimung. Bisa tolong dibuka teman-teman, Ibu Nimung, di unmute. Ibu Nimung bisa dibuka dari device-nya Ibu Nimung. Halo. Ya, silakan Bu. Ya, Bu Nimung. Ya, halo, Assalamualaikum, Bu Mas Nurul. Ya, silakan juga buat Pak Doto. Saya ingin menanyakan strategi promosi apa dari Asita ya Bu, ya bagi desa wisata yang baru untuk memunculkan awareness tamu dalam higienitas, sedangkan terbatasnya pengetahuan tentang COVID di masyarakat sebagai komponen desa wisata. Ya, itu saja Bu. Baik. Ya, terima kasih Bu Nimung. Ya, silakan Pak, mungkin Pak Doto dulu ya Pak menjawab dua pertanyaan ini, kemudian nanti Pak Andi bisa menambahkan. Silakan Pak Doto. Teman-teman boleh tolong Pak Doto di unmute. Belum Bu, ya? Silakan Oke, Pak Doto. Siap. Ya, itulah kegalauan kami yang tadi saya sampaikan di awal Ibu, bahwa kemarin itu kita terlena
terlena dengan namanya ketenaran, dengan namanya jumlah, dengan namanya materi yang beredar di desa wisata, sehingga lebih kita membutuhkan bahwa wisata kami dapat sekian ratus juta, sekian ratus ribu. Mungkin kita melupakan apa? Kualitas atau jaminan yang tadi disampaikan, itu jaminan yang kita. Nah, saat inilah yang kita perlukan, momen inilah yang paling tepat kita membuat bagaimana desa wisata kita itu menjual kualitas, bukan lagi kuantitas. Dan itu bisa didapat dengan kita mendeklar. Kalau kita mendeklar bahwa bisa kita berkategori mandiri atau bahkan mungkin bersaing, kita harus bertanggung jawab dengan roadmap atau dengan master plan yang ukurannya bukan lagi tahun, tapi sudah dasawarsa, mungkin sebelum depan dan sebagainya harus sama dari Asita. Kita bisa, Mas Andi menyampaikan, kita bisa mempersiapkan desa-desa itu, kita bisa membantu pemerintah dan masyarakat mempersiapkan desa-desa itu menjadi desa yang kepada industri pariwisata, kepada Asita, bahwa dalam sekian tahun tidak ada perubahan secara kualitas maupun secara visual yang ada di desa. Nah, saat ini yang kita tepat. Atau mungkin Bapak Ibu dari Asita punya calon-calon atau bidikan desa-desa wisata yang menurut Bapak Ibu mempunyai produk yang luar biasa, mempunyai karakter yang luar biasa. Nanti kita bisa sama-sama. Ayo kita jadikan desa itu menjadi desa yang punya jaminan untuk bisa dijual kepada target kita adalah wisatawan asing yang akan juga tidak meninggalkan wisata domestik yang sekarang juga sudah punya banyak pilihan, bahwa mereka tidak lagi sekedar mereka datang untuk sesaat, tapi mereka mencari pengalaman dengan jaminan-jaminan sudah kita siapkan, baik kami dari pelaku atau praktisi, kemudian dari industri, dari Asita dan sebagainya, pemerintah, dan tentu saja nanti kita melibatkan kampus dan media sosial. Jadi kalaupun nanti kita berpromosi, janganlah kita berpromosi bombastis yang tiba-tiba nanti teman-teman Asita datang, dan itu kita siap. Kalau kita bisa berkolaborasi itu, saya kira kita akan mendapatkan tidak harus 2.000 atau 3.000, mungkin ada 200 desa wisata di seluruh Indonesia yang lebih nyaman buat teman-teman Asita, teman-teman industri untuk dijual secara berkelanjutan kepada wisatawan-wisatawan yang juga mereka wisatawan berkualitas. Itu tambahan saya, Bu. Kemudian Bu Nimung, strategi promosi dan sebagainya nanti kita coba terjemahkan, kita coba buat model-model strategi promosi dan sebagainya yang sesuai dengan karakter desa. Ada desa rintisan, desa tumbuh, berkembang, juga teknik berpromosi yang sesuai. Halo, Mas Andi. Ya, Pak. Halo. Ya, Pak Doto. Silakan, Halo, Pak. Mas Andi. Suaranya, ya. Sekarang Mas Andi, sorry. Pak Doto tadi terakhir suaranya agak iskal. Oke, Mas Andi sekarang silakan. Matur nuwun, Kang Doto. Ya, jadi sebenarnya kalau ngomong cerminan atau model desa wisata yang hari ini siap dijual di era pandemi ini, ya salah satunya adalah Penting Sari. Kita jujur banyak desa-desa wisata di Indonesia itu kita berguru di Pak Doto, termasuk kami yang ada di Jawa Timur. Strategi sebenarnya kalau ngomong tentang kebutuhan pasar terkait wisata itu, bagaimana tentang kesehatannya, bagaimana makannya itu harus hygiene, keamanannya. Sebenarnya desa itu sudah mempunyai akar budaya itu, tradisi tentang
higienitas tuh di desa-desa kita sudah turun-turun yang diwariskan oleh leluhur. Misalkan hari ini contoh, banyak menjadi sebuah keharusan desa rumah-rumah itu mempunyai tempat cuci tangan. Nah, kita di desa itu punya tradisi namanya punya padasan, punya pancuran, punya gentong di depan rumah. Nah, itu akan menjadi menarik, menjadi sebuah salah satu syarat untuk bagaimana trust itu muncul. Nah, bagaimana kita mengemas kearifan lokal yang sudah ada itu menjadi sebuah atraksi yang menjadi magnet. Kenapa sih Asita harus menjual desa wisata? Tentunya belajar dari pengalaman, saya sepakat bahwa kuantitas itu tidak selamanya akan menjawab sebuah permasalahan, tapi kualitaslah yang akan menjadi sebuah ukuran. Jadi desa wisata itu sebuah model pariwisata yang sangat siap untuk menjadikan komoditi pariwisata di masa depan. Jadi mungkin kembali tadi ada pertanyaan, buku ini apakah bisa diakses melalui ini, silahkan kunjungi website kami. Di buku ini pun juga kita tulis tentang permodelan, bagaimana desa itu dikategorikan rintisan, bagaimana desa itu dikategorikan berkembang, dan bagaimana kategori desa itu dikategorikan desa mandiri. Berikut contoh-contoh desa-desa yang sudah menginisiasi desanya. Salah satunya yang ditulis di buku ini adalah Desa Ngelanggeran di tempatnya Mas Sugeng, dan juga banyak desa yang ada di seluruh Indonesia. Kami representasikan satu provinsi, kita ambil satu. Nah, monggo bisa sharing, kita sambung komunikasi kita dengan apik, kita intensifkan kembali bahwa desa wisata siap untuk menyambut tantangan kesehatan zaman yang semakin tua ini. Mas Sugeng, pagebluknya belum selesai, tapi kami di desa masih sangat optimis bahwa badai akan segera berlalu. Dan kami orang desa akan semakin menjadi kuat. Tentunya bangsa Indonesia akan semakin hebat. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih Pak, informasinya luar biasa. Saya juga kepengen tuh Pak, pengen bukunya itu luar biasa, informasi yang sangat menarik. Teman-teman semua, sebagai saya akan meminta kepada Ibu kita untuk menyampaikan closing statement. Silakan Bu Ketum. Terima kasih. Ya, silakan Bu Ketum. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang hebat dan saya banggakan. Saya ada 4 poin agar webinar ini bermanfaat bagi semua anggota Asita, begitupun dari semua pembicara. Satu adalah semoga kita bisa bersinergi dan memanfaatkan Asita di seluruh Indonesia sebagai garda ke depan memasarkan destinasi desa wisata, karena memang tugas Asita yaitu menjual dan mempromosikan destinasi. Yang kedua, menjadikan Asita mitra untuk identifikasi standarisasi layak kunjung wisatawan yang ditekankan tadi dengan Pak Frans. Karena jika kecewa, wisatawan akan sulit untuk memulihkannya. Jadi nanti kita bersama-sama mengadakan standarisasi. Kemudian juga yang ketiga, kita bersama-sama meng-create dan mengemas paket wisata yang tadi sudah ditekankan, experience, kearifan lokal, alamnya, budayanya, dan mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Dan inilah yang menjadikan kekuatan desa wisata, namun harus diingat juga tadi kata Pak Frans, kesehatan dan SOP-nya. Yang terakhir, bersama-sama kita menggerakkan roda ekonomi desa wisata. Dan yang tadi juga Pak Frans bilang dengan Asita, Kementerian, Airline, dan Inaka. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua anggota Asita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, mohon maaf ini Pak Andi, Pak Dok, kita sampai extend waktu kita karena teman-teman masih
untuk bertanya dan sayangnya kita juga sudah tidak bisa extend lagi waktu kita. Kita berharap ke depan Asita dan Desa Wisata terutama yang ada di Asidewi dan juga Desa Wisata Institute dapat bekerja sama dengan baik untuk mengembangkan desa wisata ini sebagai sebuah destinasi, dan teman-teman Asita juga bisa bekerja sama juga untuk menentukan desa mana, destinasi yang mana, pasar mana, karena kami di Asita yang lebih paham customer kami inginnya apa, ingin produk bagaimana. Nah, ke depan kita berharap acara ini tidak hanya sampai webinar, tapi kita akan lanjutkan dalam bentuk MOU dan kerjasama antara Asita dan Desa Wisata dengan Asidewi atau juga dengan pihak-pihak lainnya. Kita berharap kegiatan yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat masyarakat secara umumnya dan juga untuk dunia pariwisata Indonesia pada khususnya. Teman-teman, sekali lagi saya Mas Surya Mijal dan seluruh teman-teman di DPP Asita mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Anda hari ini dan partisipasi Anda dalam diskusi yang sangat menarik hari ini. Kita berharap kita bersama-sama ke depan untuk dapat lebih memberikan kontribusi lagi terhadap pariwisata. Kita tahu pandemi ini akan segera berakhir. Kalau tadi Pak Sugeng bilang pagebluk, ini akan segera berakhir dan kita dengan harapan yang sama-sama kita ini kan bahwa ke depan dunia pariwisata Indonesia akan lebih maju lagi. Sekali lagi terima kasih atas diskusi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih, Mbak.